Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai metode SDLC pada beberapa studi kasus. Jadi kami mengambil studi kasus 3 dan studi kasus 4. Untuk studi kasus 3 dan studi kasus 4 akan dipaparkan oleh teman saya. Ya baik, adapun studi kasus 3 yaitu aplikasi event kampus 6 minggu. Nah, latar belakangnya itu panitia butuh sistem registrasi, QR check-in, jadwal, perubahan dan feedback, acara tinggal 6 minggu. Nah, kondisinya itu skop mudah melebar, sponsor minta fitur, perubahan requirement tinggi, user feedback sangat mudah, risiko teknis rendah dan sedang, keberhasilan ditentukan oleh rilis cepat dan adaptasi. Baik, pada studi kasus 3 ini kami mengambil metode SDLC yaitu Agile karena requirement pada metode Agile tidak harus ditentukan secara lengkap di awal pengembangan sistem. Dalam Agile, kebutuhan sistem diuraikan menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian dikembangkan secara bertahap. Nah, melalui beberapa iterasi, setiap bagian sistem akan dikembangkan dan disempurnakan pada siklus iterasi berikutnya, sehingga perubahan kebutuhan dapat lebih mudah diakomodasi. Nah, pendekatan ini membuat proses pengembangan menjadi lebih fleksibel karena jika terjadi perubahan requirement, pengembangan tidak perlu mengulang seluruh proses dari awal. Selain itu, setiap iterasi juga melibatkan pelanggan dan pengguna untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap sistem yang sedang dikembangkan sehingga kebutuhan sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, adapun sumber jurnal yang kami dapat itu dari Jurnal Sistematik Literatur Review Pengguna Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. Selanjutnya, analisis risikonya. Nah, analisis risiko pada metode Agile dilakukan melalui proses iterasi yang melibatkan pengguna dalam memberikan umpan balik terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dengan adanya feedback dari pengguna, pengembang dapat lebih cepat menemukan kesalahan atau kekurangan pada sistem sehingga perbaikan dapat dilakukan pada iterasi berikutnya. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan sistem selama pengembangan berlangsung. Adapun sumber jurnalnya itu dari Jurnal Sistematik Literatur Review Pengguna Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. Nah, selanjutnya yaitu bagian deadline. Jadi pada model Agile ini persyaratan pengembangan sistem ini diuraikan menjadi bagian-bagian kecil, yang dimana proses iterasi dalam metode Agile membuat pengembangan sistem lebih mudah dikelola dan memungkinkan sistem diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, sehingga membantu tim pengerja memenuhi proyek deadline, yang dimana pada studi kasus 3 yaitu ada 3 minggu, ada 6 minggu, maaf. Nah, selanjutnya yaitu pada studi kasus 4 akan dibahas oleh Nurul Hikmah Bahari. Oke, baik. Pada studi kasus 4 ini, kami mengambil sistem monitoring mesin produksi atau reliability tinggi tambah resiko teknis. Latar belakangnya di mana pabrik ingin dashboard monitoring mesin, masuk ke input sensor, status real time, alarm jika anomali, dan laporan downtime. Kondisinya itu resiko teknis tinggi, data sensor konektivitas dan noise, butuh reliability dan performance, kegagalan berdampak pada operasi. Stakeholder yaitu operator, maintenance, supervisor, IT. Banyak ketidakpastian di awal, perlu manajemen risiko kuat, dan validasi bertahap. Pada studi kasus 4, kami menggunakan tahapan mode spiral, di mana bagian rekrutmen pada metode spiral ini dapat dilihat dari kutipan jurnal di samping, yaitu sumbernya dari analisis kooperatif metode spiral dan instrumental berdasarkan manajemen risiko dan fokus utama pengembangan. Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam model spiral, kebutuhan sistem dapat berubah selama proses pengembangan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya evaluasi dan masukan dari pengguna pada setiap siklus pengembangan, sehingga rekrutmen sistem dapat diperbaiki atau disesuaikan sebelum masuk ke tahap pengembangan berikutnya. Adapun analisis resikonya di mana berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa metode spiral sangat bagus ya dalam aspek manajemen resiko karena setiap
Iterasi pengembangan melibatkan tahapan eksplorasi risiko, di mana model ini cocok untuk proyek besar dan kompleks yang memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian tinggi, terutama dengan perubahan kebutuhan pengguna. Pendekatan dengan model ini memungkinkan tim pengembangan untuk menghindari kerugian besar sejak dini melalui simulasi risiko dan validasi kelanjutan. Sedangkan metode instrumental cocok digunakan untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil, dengan fokus utamanya adalah penambahan fungsional secara bertahap, yang memungkinkan perangkat digunakan lebih awal meskipun belum sepenuhnya selesai, di mana hal ini memberikan keuntungan dari sisi time to market dan umpan balik. Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam metode spiral selalu dilakukan analisis resiko pada setiap iterasi pengembangan. Artinya, sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut, tim pengembangan terlebih dahulu mengidentifikasi kemungkinan masalah atau resiko yang dapat terjadi, seperti kesalahan sistem, kegagalan teknologi, atau masalah performa. Dengan melakukan eksplorasi resiko di setiap tahap, pengembangan dapat menemukan dan mengatasi masalah sejak awal sehingga dapat kemungkinan kegagalan sistem pada tahapan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu deadline. Jadi pada bagian deadline kami mendapatkan referensi dari buku ajar rekayasa perangkat lunak oleh IGD Iwan Sudipat, Made Suci Arianti, dan et al. Nah, jadi pada deadline ini, berdasarkan kutipan pada gambar di sebelah, deadline pada metode spiral dapat dijelaskan bahwa model ini tidak memiliki batas waktu yang sangat ketat seperti pada metode yang menargetkan penyelesaian cepat. Nah, hal ini karena pengembangan dilakukan melalui beberapa siklus yang berulang, yang mencakup tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Nah, pada kutipan ini juga disebutkan bahwa metode ini cocok untuk proyek besar dan berisiko tinggi, di mana perubahan mungkin diperlukan sepanjang waktu. Artinya, selama proses pengembangan bisa saja terjadi perubahan kebutuhan sistem. Karena itu, mode spiral memberikan ruang bagi tim pengembang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada setiap siklus sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, dengan adanya proses iterasi dan analisis risiko pada setiap siklus, metode spiral cenderung membutuhkan waktu pengembangan yang lebih lama dibandingkan dengan beberapa metode lain. Oleh karena itu, model ini biasanya digunakan pada proyek yang kompleks dan berisiko tinggi, seperti pada studi kasus 4 yang kami ambil. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.